RFM 94 Mojokerto. Semangat itu terlihat pada usaha, bukan pada hasil. Oke, Sobat R, sekarang saya sudah bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Dan pagi hari ini saya ketemu lagi loh sama Mbak Pinjung ya, yang sudah lumayan lama gak pernah ketemu ya Jeng ya. Kayaknya udah berapa tahun sih? Sudah mulai lebaynya keluar. Sudah berapa tahun ya Mbak ya? Ada kurang lebih berapa tahun ya? 1 tahun kayaknya. 1 tahun ya? 1 tahun. Padahal baru kenalan juga tahun-tahun ini juga ya. Belum ada 1 tahun. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Terus yang ada di sebelahnya ini baik juga? Luar biasa baik. Luar biasa baik, alhamdulillah. Mbak Siska masih muda ya, luar biasa baik gitu. Kalau yang sudah tua kayak gini Pak, sudah ini encokan, yang apa gitu ya. Kalau masih muda seperti ini, luar biasa baiknya. Oke, Sobat R, pagi hari ini kita ngobrolin soal pijat bayi. Iya, yang mungil-mungil ini. Yang Mbak. mungil-mungil. Iya. Saya nggak termasuk mungil ya. Nah di sini Sobat R, ternyata kalau biasanya pijat itu kan identiknya orang dewasa yang biasanya kerjanya mungkin yang terlalu dengan fisiknya, terus capek-capek, perlu dipijat seperti itu. Tapi ternyata bayi juga perlu dipijat. Padahal Pak, bayi juga masih belum terlalu banyak aktivitas ya. Kira-kira pijat untuk bayi itu apa fungsinya? Terus juga mungkin Sobat RFM pengen tahu juga ya, yang baik itu kalau memijatkan bayi itu kurun waktunya berapa bulan sekali sih? Atau berapa minggu sekali sih? Atau pada saat seperti apa bayi perlu dipijat? Nah ini bisa ngobrol, bisa tanya-tanya langsung, sharing sama Mbak Pinjung dari Gria Batra Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Silakan aja Sobat RFM bisa tanya-tanya lewat telepon 3-nya 4 kali 94, SMS juga di 0812345900, atau bisa di Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto, dan live streamingnya www.rfm94.com. Kalau mau tanya-tanya lewat BBM juga boleh ya. Silakan bisa di invite pinnya 73D7CD4E. Oke, sepertinya saya sudah terlalu banyak bicara. Sekarang gantian yang ada di sebelah saya aja yang bicara ya. Oke, Iya, Mbak Pinjung kabarnya udah baik Iya. ya. Alhamdulillah ini kebetulan hamil juga loh Sobat R. Enak ya, nanti dipijat sendiri anaknya. Sudah masuki berapa bulan? Mau 7 bulan. Mau 7 ya? Iya. Tingkepan ini pasti. Iya ya Mbak. Rujak ya. gobetnya ditunggu ya. Iya, insyaallah. Insya Allah. Biasanya kata orang-orang kalau rujaknya sedap nanti perempuan. Oh, gitu Kalau ya, Mbak, rujaknya ya. cemplang cowok katanya Iya, gitu. Tapi nggak juga sih. Saya dulu cemplang juga cewek kok. Cewek ya Mbak ya. Tergantung moodnya yang buat mungkin ya. Tergantung amal kebaikan mungkin. Di sebelahnya Mbak Siska. Iya. Ini adalah marketingnya dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto Sobat R. Ini 2-3 kali ini ya Mbak Siska ya di 3 sini kali ya. ini. Sudah familiar Sobat R mungkin ya. Nah ngobrolin soal pijat ini Mbak ya. Kalau di Gria Batra ada pijat bayi, saya pengen tahu nih di sana itu pijatnya seperti apa sih metodenya Mbak? Kalau untuk bayi? Jadi gini, di Gria Batra Rumah Sakit Gatul itu pijat bayinya itu terbatas hanya pada pemijatan karena kadang ada yang spa juga. Lah untuk di Gria Batra sementara ini hanya terbatas pada pemijatan aja. Nah pemijatannya itu di seluruh tubuh, menyesuaikan juga dari usia adik bayinya ya. Itu karena memang untuk keperluan pemijatan itu tidak ada batas dari usia sebenarnya. Oh ya, ini bayi yang baru lahir atau jarak berapa minggu jadi, baru lahir boleh dipijat ini Mbak? Untuk minimal umurnya itu 1 bulan. Nah tapi 1 1 bulan bulan ya? itu terbatas karena kan adik belum seberapa aktif, jadinya terbatas hanya pemijatan pada anggota gerak tubuh. Tapi kalau sudah memasuki umur 4 bulan, 5, 6 itu kan sudah mulai aktif tuh untuk tengkurap persiapan. Iya, apa- sudah mulai ngangkat-ngangkat itu, berusaha ngangkat kepala nah gitu itu ya. kita lebih detail nanti, jadi ke seluruh tubuh, jadi ke wajah, ke perut, terus ke punggung, tangan sama kaki. Oh gitu ya. Jadi 1 bulan tuh udah bisa dipijat ya Sebenarnya bayi bisa ya? dipijat, cuma terbatas pemijatannya, tapi Oke. ya enggak apa-apa. Nah ini pijatnya biasanya kan ini nih, kalau orang dewasa kan biasanya menggunakan minyak kayak gitu Iya, kan. iya, Nah kalau sama baby gimana nih Ya, jadi pijatnya? sama, jadi penggunaannya dengan minyak zaitun. Nanti kita pemijatannya Beda ya, saya kapan hari pakai minyak goreng saya tuh. Ya ini bedanya baby sama baby gitu ya. Iya, jadi kalau untuk bisa dengan baby oil sih Mbak sebenarnya, tapi kalau
baby oil itu kan kadang kan ada faktor alergi. Nah, kita untuk mencari tengah-tengahnya kita pakai minyak zaitun yang lebih aman ya. Aman lebih ya. aman gitu. Oke, kalau baby oil kan biasanya ada merek-merek tersendiri gitu kan ya. Oke, jadi pakai baby oil gitu aja ya untuk pemijatannya. Oke, ini biasanya bayi dipijat itu dalam kondisi seperti apa aja sih? Atau kalau orang dewasa biasanya butuh pijat kan kita bisa merasakan nih, karena kita capek-capek, perlu nih dipijat. Sedangkan baby gimana nih untuk bisa melihat kalau dia wah ini perlu dipijat nih gitu? Oh, kalau untuk keharusannya sih kalau sudah mulai tidurnya enggak nyenyak, sudah mulai nafsu mungkin nya mulai berkurang seperti itu. Kalau sudah pas kebetulan udah mulai baby yang udah makan itu ya. Kalau mungkin untuk bayi yang masih umur 1 bulan gitu kan itu biasanya cuma ASI eksklusif kan itu ya. tidurnya mungkin yang enggak nyenyak, gampang kebangun seperti itu. Terus kalau mungkin waktu kena batuk pilek itu bisa dibantu dengan pemijatan. Dengan pemijatan bisa ya. Iya, bisa itu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi ini ada nggak sih idealnya bayi itu mungkin dipijat harus 1 minggu sekali kah atau 1 bulan sekali kah atau bagaimana? Tergantung dari keluhannya. Kalau memang untuk relaksasi saja itu 1 bulan sekali bisa. Tapi kalau untuk kadang kan ada keluhan untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, itu bisa 1 minggu sekali selama 4 kali. Jadi selama 1 bulan itu nanti dilihat rutin, dulu perkembangannya seperti apa. Ya, gitu karena nanti dari berat badannya juga ada yang berat badannya masih kurus. Nah, itu disarankan untuk pemijatan. Ini susah makan dipijat. Hubungannya apa nih ya antara pijat dengan susah karena makan? Ada di perut pemijatannya. Oh, jadi iya, dia merangsang untuk metabolisme pencernaannya. Perutnya mungkin ngerasa nggak enak ya, seperti orang dewasa gitu BAB kan. yang enggak lancar, jadi enggak tiap hari, nanti bisa dilancarkan sekalian. Oke. Soalnya biasanya kalau orang ini nggak bisa makan itu biasanya kalau anak kecil kan biasanya dijamoni kayak gitu ya Sobat R. Ternyata ini bisa juga karena perutnya ya kan. Terus juga karena BAB-nya nggak lancar. Terus akhirnya kan nggak enak rasanya perut. Ya seperti kita lah orang dewasa Sobat R, kalau perutnya nggak enak gitu kan akhirnya pengaruh ke nafsu makan juga gitu kan. Kecapean kan karena habis bepergian jauh gitu. Mbak ini habis mudik ini adiknya gitu, bisa juga ya. Karena mungkin terlalu lama di perjalanan seperti mungkin pada itu ya. kasus-kasus tertentu seperti yang habis jatuh, kadang kan ada yang habis jatuh toh Mbak. Nah, itu kita melihat dulu kondisinya adik. Kalau seandainya panas, kita tidak sarankan langsung pemijatan, tapi dibawa aja ke dokter. Boleh ya kalau panas ya. Iya. Kalau anget-anget kuku gitu nggak apa-apa. Sebaiknya sih jangan ya. Jadi mungkin kalau pas habis jatuh gitu terus kepingin menghindari leso ya katanya itu bisa langsung dipijat boleh. Tapi kalau seandainya ada panas gitu sebaiknya diperiksakan ke dokter dulu. Kalau habis jatuh tapi nggak diikuti sama panas nggak masalah ya dipijat. Iya, tapi kalau ada panasnya ke dokter diobati dulu. Jadi lebih ke pemijatan bayi ini bukan seperti pijat urut ya. Jadi yang kayak bener kan itu ini lebih ke relaksasi sama untuk kesehatan. Bedanya kalau ngurut orang dewasa sama bayi itu apa sih? Bedanya kalau bayi kan enggak banyak omong Mbak, tapi banyak tingkah ya. Tapi kalau dewasa kan tingkah gitu maksudnya. Kalau dewasa itu enggak banyak tingkah tapi kan banyak omong ya Mbak ya. Oh gitu ya. Jadi paling nggak nanti kalau dipijat sama Mbak Pincu Sobat R diem aja gitu. Kita menikmati soalnya kan ya, gitu dengan keinginan sendiri. Kalau bayi kan belum tahu toh Mbak. Jadinya kita harus lebih telaten untuk membujuk ya biasanya gitu. Terus jangan sampai itu menimbulkan trauma pada anak pada bayi ya. Itu yang lebih kita utamakan. Jadi menimbulkan rasa rileks pada bayi juga. Jadi biar enggak trauma. Kadang kan ada orang langsung dipegang langsung dipijat gitu lah, kita pendekatan dulu, pengenalan dulu ya sama lah perlakuan. Jadi inilah bedanya Sobat R, kalau pijat di Gria Batra ya, jadi istilahnya dibangun dulu lah chemistry-nya sama babynya tadi ya, gimana istilahnya perkenalan ya, baru dipijit. Karena emang anak itu hafal loh ya, kalau dia diajak datang ke situ lagi, dia belum ketemu sama terapisnya, udah ngelihat gedungnya aja, waduh aku dipijit dikira gini, dia nangis, iya nggak sih? Dia tahu nggak mau gitu kan. Jadi kalau di Gria Batra justru kita mencoba membangun chemistry dulu Sobat R sama ininya ya. Lu kayak mau bikin film aja ya pakai dibangun chemistry-nya ya. Iya, Mbak. Tapi pengalaman di Gria Batra bagaimana untuk baby yang dipijat di sana?
Misalkan ada yang pengalaman yang unik, ada anak yang iya, jadi ada yang mungkin karena keinginan orang tua ya Mbak ya. Jadi si bayinya pas enggak mau, tapi ibunya sampai bilang enggak apa-apa Mbak, itu udah nangis banget. Jadinya enggak tega tuh Mbak. Ya akhirnya separuh perjalanan, sudah deh Mbak, kayaknya nanti enggak ada manfaatnya, tapi traumanya iya pasti. Jadi ini dihentikan aja dulu. Seperti itu. Ada sih yang seperti itu. Ada yang umur 4 tahun gitu sampai minta pijat sendiri ke ibunya. Bu, aku pijet, Bu. Iya, Gitu. iya. Jadi kayak anak saya nih, bener loh. Anak saya tuh kalau dia sakit sedikit aja pasti minta pijat. Dia dengan iya, sendirinya. Jadi saya yang udah lah, nggak apa-apa gini loh. Tapi dia yang terus minta pijat. Iya, sugesti sudah terbentuk ya. Mbak. Jadi Murah ngerasa juga tuh ya. Terjangkau. Iya. Terjangkau. Nah, sobat RFM yang punya baby di rumah, mungkin butuh perlu dipijat ya, mungkin ada yang susah makan juga. Nah, silakan bisa tanya-tanya langsung di sini mumpung ada Mbak Pinjung dan juga Mbak Siska dari Gria Batra Rumah Sakit Gatul. Silakan bisa tanya-tanya lewat telepon 3-nya 4 kali 94. SMS juga bisa di 081 23459 400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa. Oke, ada telepon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bu Yuni di Suromulang Barat, Mbak Ana. Ibu Yuni di Suramulang Baru ya? Barat. Oh, Barat. Telinga saya kok agak gini. Oke, monggo. Monggo. Bu Yuni mau tanya apa sama Mbak Pinjung? Iya, ya. Cerita sama nanya gitu ya. Bayi kalau mau dipijit itu misalkan dia panas, pilek, batuk. Yang mana yang boleh dipijit ya? Apakah panas katanya nggak boleh. Tapi batuk, pilek, nggak mau makan. Boleh. Itu boleh nggak? Terus gitu ya. yang saya tahu di daerah sini ada daerah namanya daerah Bluto ya. Sini itu banyak sekali tuh pijat bayi. Nenek-nenek atau ibu yang pijat bayi. Kalau menurut saya sih mungkin mohon maaf mungkin ya nggak begitu ini, jadi kayak diantem kromo wis pokoknya Maksudnya? anak pijet nih. Padahal anak kecil kan mungkin nggak tahu ya, tapi kalau mungkin nangis nggak mau makan terus dipijet itu apa juga nggak bahaya karena belum tahu analisanya itu loh. Enggak, ini anak ini panas pijitkan aja, anak ini batuk pijitkan aja gitu. Apa nggak bahaya? Oh, Kalau gitu ya. saya sih berpikir itu aliran darah kan sudah diatur tuh ya sama yang menciptakan sama Allah ya. Nah kalau ditekan terus Iya, yang biasanya kalau susah apa makan itu perutnya ya ditekan-tekan gitu ya. Nah, makanya mungkin Mbak Pinjung ya mungkin bisa ini. Nah kalau urut mungkin beda gitu. Jadi ngeri kalau misalkan, sedangkan orang-orang di sekitar kan bilang udah pijitkan aja ini. Udah keselio kah, sakit perut kah, kadang-kadang nggak ngerti gitu loh Mbak. Makanya lebih cenderung milih ke dokter. Udah kalau usia kayak saya tua gini kan seneng dipijit ya. Oh iya Bu, tambah enak-enak ngono ya Tiana. Turu barang ngono. Nggak masalah gitu kok. Berarti kayak anak saya ini pernah sekali saya pijitkan, sekarang udah usia 22 bulan ya. Pijitkan pas dia usia 9 bulan, itu kata orang-orang pijitkan Mbak kakinya kayaknya anget, kalau kakinya anget itu dia kesleo. Begitu dipijit, saya dipijit malah 3 hari dia nggak tidur. Padahal bilangnya bersertifikat ya gitu. Jadi ngeri banget. Mungkin kalau untuk spa beda ya. Spa karena nggak harus sakit, cuman kalau ini perlu pengetahuan kali ya kalau anak sakit Mbak Pinjung ya gimana gitu. Apa harus dipijat? Kalau ke dokter mungkin juga mahal. Bisa cuma santri misalkan. Oke deh, itu Ya, aja Mbak Ibu Hana, Yuni. Makasih. Ya. Itu namanya sharing atau tanya. Nggih. Pokoknya. Iya, makasih banyak ya. Makasih, Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Ibu Yuni yang ada di Suramulang Barat tadi ya. Oke, yang lainnya masih ada kesempatan, silakan aja bisa tanya-tanya di sini Sobat RFM sampai jam 9 pagi nanti. Oke, ini langsung aja menjawab pertanyaan dari Ibu Yuni tadi yang sudah telepon ya. Ngomong soal bayi kalau mau dipijit, ini kan ada yang panas, kadang pilek, kadang batuk. Memang anak rentan sekali ya baby itu ya, panas, pilek, batuk. Nah kalau panas katanya nggak boleh dipijat. Terus bagaimana dengan kalau mereka pilek atau batuk? Bagaimana? Memang biasanya kan penyerta ya Mbak ya. Jadi kan batuk pilek itu pasti sudah satu paket gitu ya. Satu paketnya untuk demamnya itu. Kalau memang dia tidak demam tinggi, itu bisa dipijat untuk batuk sama pileknya itu meringankan. Nah kalau untuk seandainya
dia panas tinggi gitu dikonsul sama dokter, nanti bisa sekalian jalan untuk pijatan juga enggak apa-apa. Tapi ininya melalui dokter dulu Iya, ya. kalau dia ada panas sebaiknya dikonsulkan sama dokter, nanti sekalian bilang apa kalau seandainya dipijatkan boleh apa enggak gitu untuk gitu batuk ya. pileknya. Jadi nggak langsung bisa, dipijat begitu ya. Ya, jadi bisa diatasi dengan pijatan. Oke, jadi sebagai pelengkap istilahnya iya, ya. Oke, nah ngomongin soal pijat, ini kan kita tahu kebetulan di tempatnya Bu Yuni tadi di Bluto ya disebutkan banyak sekali kan pijit bayi tradisional. Nah itu kadang-kadang ada yang langsung pokoknya dipijit gitu. Ini kadang anak susah makan perutnya yang dipijit-pijit kayak gitu. Ini apa nggak bahaya? Oh, jadi gini, memang kalau untuk keluhan lokal ya istilahnya itu Mbak, memang kalau nafsu makannya agak rewel, susah itu memang di perut. Nah, pemijatan ini kan ada penekanan ringan, penekanan sedang, penekanan kuat. Nah, pada bayi dan anak-anak pun berbeda. Kalau pada bayi itu penekanannya itu penekanan ringan, jadi cukup dielus. Jadi kita lebih kepakai teknik. Nah, kalau mungkin untuk penekanan, asalkan si bayinya itu pada kondisi nyaman sih nggak masalah ya, karena kan tujuannya memang sama ya, untuk membantu melancarkan metabolisme pencernaan. Kalau seandainya bayinya merasa kayak kesakitan, kita kan tahu ada dari raut mukanya adiknya itu, ya sebaiknya ya dihindari atau disarankan untuk jangan keras-keras seperti itu. Jadi memang kalau perutnya lagi susah makan gitu, perutnya memang ada pijatan-pijatan ya, dilakukan pijatan-pijatan ya. Lebih ke elusan ya. Tapi perlakuannya berbeda itu tadi. Kalau baby mungkin lebih ringan. Iya, lebih ringan. Kalau yang sudah agak gedean mungkin penekanan mungkin boleh lah. Tapi di pemijatan di sini tuh kita lebih ke teknik elusan ya, sama usapan, beda gitu dengan ya. penekanan. Oke. Terus ini juga pernah pengalaman ini Ibu Yuni punya baby umur 9 bulan ya, kakinya anget, terus tetangga bilang katanya itu keseleo, dipijit aja. Habis dipijit malah nggak bisa tidur kayak gitu. Ini gimana? Kalau sebenarnya? itu mungkin lebih ke pengalaman secara pribadi ya, personal ya Mbak ya. Jadi kadang kaki anget tuh memang kan dari bawaan. Jadi memang karena peredaran darahnya lancar sehingga terus dia terasa hangat juga bisa. Dia lagi kedinginan kan juga bisa timbul rasa dingin. Selama adik bayinya masih ndak ada rewel tuh ya ndak masalah gitu loh. Kalau seandainya pengen dipijatkan pun ya dipijatan hanya untuk relaksasinya aja. Gitu ya. Kadang kan ada orang-orang apalagi khawatir ya Mbak ya. Habis ini loh istilahnya dia baru bisa jalan. Kan itu kan biasanya kalau anak bisa jalan dia kan nggak mau diem. Istilahnya biasalah nyar-nyaran iso melaku gitu kan. Biasanya ini jalan aja, akhirnya ada yang bilang kesleo itu mungkin anget, jatuh. Nah itu tuh bisa dibantu dengan pemijatan juga bisa. Ndak masalah sih. Gitu ya. Memang kadang ini ada kalau pengalaman dari Bu Yuni tadi yang sampai nggak bisa tidur, mungkin ini bisa karena jadi mungkin terlalu keras penekanan sehingga timbul trauma otot ya pada adik, sehingga terus dia lebih kenjarem ya. Biasanya seperti itu biasanya. Oke, jadi mungkin di sini kalau tidak ada keluhan istilahnya anak nggak rewel, kalau hanya anget-anget saja mungkin tidak terlalu masalah ya. Tapi kalau seandainya pengen dipijat kan juga enggak lebih baik juga, karena mungkin untuk relaksasi ya tujuannya. Seperti itu. Mungkin tidak penekanannya nggak terlalu tergantung penanganan dari pemijatannya. Oke, sip. Itu Ibu Yuni ya. Jadi nanti kalau punya baby lagi, misalkan Ibu Yuni dibawa aja ke Gria Batra ya Bu ya, ketemu sama Pak Pinjung. Pasti nanti dilus-lus. Penekanannya nggak terlalu berat kok Bu, kalau buat baby ringan ya Mbak ya. Penuh dengan kasih sayang ya. Kecil, Coba kalau tangan saya, waduh. Trauma nanti anaknya ya. Oke, ini berikutnya sudah ada yang masuk dari BBM, ada Pak D Parto ya. Ini kebetulan Pak D Parto ini punya baby. Nah, apa ini? Kalau dipijat pas badannya habis sakit panas, apakah itu nggak ada dampak yang lain bagi kesehatan bayi? Katanya gitu. Itu yang ditanyakan. Dipijit pas badannya habis sakit panas, apakah nggak ada dampaknya? Nggak ada sih, kalau habis sakit panas ya, soalnya kan sudah selesai, ya. untuk demamnya sudah selesai. Jadi ya nggak masalah untuk dipijat setelah demam ya. Nggak masalah itu. Tapi kalau panas ada baiknya panas, nggak ya? Nggak dulu ya. Nggak dulu. Dilihat dulu sih panasnya apakah
lebih baik sih kalau ada panas gitu dikonsulkanlah ke dokter. Jadi kita biar tahu pastinya. Karena kan kalau seandainya per telepon atau kan kita enggak bisa nggak tahu kondisi bayinya langsung. Kalau bayinya ada kan bisa bisa ini kalian, ya diperiksa ya. diperiksa. Oke deh. Terima kasih buat Mas Parto yang sudah masuk ya. Buat yang lainnya silakan Sobat R bisa tanya sama Mbak Pinjung, Mbak Siska lewat telepon 3-nya 4x94. SMS juga terbuka di 081234594400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaan. Ada telepon lagi? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Michael. Iya Pak, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Ya Michael juga baik-baik Pak. Gitu ya. Baby Samen juga baik-baik aja. Iya, Alhamdulillah. Oke Mas Michael, ada yang mau ditanyakan ini sama Mbak Iya. Pinjung, Mbak Siska? Pernah ya, itu kejadian Apa? bayi saya itu badannya panas. Terus saya obatkan ke dokter ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya dingin, nanti panas lagi. Habis obatnya panas lagi. Terus akhirnya saya bawa ke dukun bayi, dipijat. Itu kadang nanti malam kan langsung tidur ya, tidur enak gitu, angus kelihatannya dia. Terus setelah bangun sudah nggak panas lagi. Oh gitu ya. Iya. Katanya leso-leso gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Nah, menurut saya ya kalau dipijit mungkin ya ada pengaruhnya juga, bagus lah istilahnya. Mungkin otot-ototnya itu ada yang kesleo atau apa gimana nggak tahu. Ya, terus katanya perutnya itu ada yang minta betulkan. Oh ya, perutnya Dibenak-benakan dibenakno. katanya mangane cek doyan mangan gitu. Sampean barang dibenakno. Waduh, taman tente isego iki kok. Kalau saya yang betulkan lah. Iya. Terus menurut dokter gimana pengalaman gitu ya. saya tadi? Oke deh. Iya. Bagaimananya? Nggih. Kami itu mana ya? Nggih, Ya, matur kalau suwun. pakai jaket mana ya? Gimana? Apa? Kalau malam pakai jaket. Kalau malam pakai jaket. Iya. Lah apa iki yang kita jaga pos kampleng pakai jaket, mesti Ini sarungan. perubahan cuaca, Mbak Oh Ana. iya, Iya. sip. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatiannya ya Mbak. Perhatian banget ya. Suami saya nggak seperti itu loh. Kok jadi curcol ya? Nah ini gimana dengan pengalamannya Mas Michael tadi, Mbak Binjung? Iya, karena ini salah satu, terima kasih ya, karena memang salah satu keunggulan ya dari pemijatan pada bayi itu ya kan untuk relaksasi gitu. Karena kadang memang panas itu ditimbulkan mungkin karena otot-ototnya yang merasa capek, karena kalau Tegang untuk ya otot-ototnya kalau untuk ya. obat itu kan dia mencoba untuk menurunkannya gitu, tapi untuk relaksasinya kan mungkin belum dapat dari si adiknya lah, makanya dengan pemijatan itu kenapa dia lebih baik ya efeknya gitu. Oke. Ya, makanya tadi kan Mbak Pinju juga sempat menyarankan kalau misalkan ada panas atau angetnya kan dibawa ke dokter nih, ke rumah sakit Gatul ya, diperiksa, dikasih apa istilahnya, habis gitu dilengkapi juga dengan pijat itu tadi ya. Iya. Nah, ya, karena kan banyak macam-macamnya. Panas itu bisa karena sakit ya kan. Terus juga apa? Istilahnya nggak bisa hilang-hilang ya itu tadi capeknya ya mungkin ya, karena belum direlaksasi kayak gitu. Kalau sudah direlaksasi jadi lengkaplah sudah minum obat dapat relaksasinya, jadi langsung bisa turun seperti itu ya. Memang kadang gitu ya kalau di apalagi di desa-desa gitu kan ada anak anget, anak panas Dipijat, gitu biasanya dipijat. Iya, karena kan memang bayi lebih aman ya untuk dipijat daripada untuk mengkonsumsi obat, Mbak. Makanya kenapa pada bayi kasus-kasus keluhan pada bayi itu terapi utamanya ya pijat. Karena itu tadi, karena kita menghindari obat ya. Oke. Jadi lebih apa istilahnya kita Lebih meminimalisir safety, efek sampingnya lebih begitu ya. aman, gitu. Oke, sip. Nah, Mbak, kalau bayi ini dipijat apakah harus ada istilahnya dia ada keluhan atau ada dia lagi merasa nggak nyaman aja sih? Atau pas lagi fine aja ya nggak usah dipijat atau masih perlukah? Kalau
Untuk pemijatan sih Mm-mm. semua ya pada kondisi apapun, maksudnya adik pun ndak rewel kalau seandainya pingin aku pingin untuk biar lebih rileks gitu, anaknya biar lebih tidurnya lebih nyenyak gitu, dipijat aja ndak masalah, jadi Nggak jangan masalah. Jadi nunggu ada nggak keluhan. nunggu ada keluhan ya. Gitu. Oke, kirain kalau anak nggak apa-apa, fine aja, wis nggak usah lah dipijat-pijat gitu. Ini juga perlu sebagai relaksasi tadi ya. Jadi tidurnya biar tambah nyenyak. Kalau tidurnya tambah nyenyak nggak bangun-bangun kan enak sih, ibu-ibu itu bisa bersih-bersih rumah, nggak perlu ada ini dulu anaknya ya, bangun-bangun nanti. Biasanya ibu-ibu kan gitu loh, seneng kadang anak, waduh anakku pinter ya, Lebih turu-turu teratur ya. gimana, Lebih sampai mari teratur. kabeh penggaweanku. Gitu. Coba saya cek dulu yang ada di Facebook ini ya. Tadi ada Mbak Ani, katanya pengalamannya Mbak Ani nih, kalau bayi nggak boleh sering dipijat katanya, kecuali habis jatuh atau leso gitu baru boleh dipijat. Apakah benar seperti itu Mbak Pinjung? Nunggu jatuh dulu kalau mau ngerasakan pijat ini ya harus. Dijatuhkan dulu baru biar bisa dipijat. Kok susah ya? Gimana? Tergantung dari kebutuhan dan keperluan ya. Jadi setiap ibu itu punya kebijakan masing-masing ya pada anaknya, pada buah hatinya itu. Ada yang suka khawatiran, ada yang pengen yang terbaik. Ya. Pasti semuanya kalau yang terbaik ya. Ya itu dipijat tanpa menunggu jatuh. Itu jadi untuk relaksasi. Atau menunggu leso gitu enggak ya? Jadi untuk relaksasi sih sebenarnya untuk pijat bayi itu. Jadi enggak harus nunggu jatuh baru dipijatkan. Kalaupun sering-sering dipijat itu malah baik. Gimana pada apa nih manfaatnya kalau sering dipijat? Untuk pertumbuhan dan perkembangan otot, peredaran darah, juga kecerdasan ya, kalau maamnya enak gitu-gitu kan dia karena nutrisi kan bisa masuk dengan ini ya, bagus ya. Malah baik kalau kalau sering dipijat itu juga ada jedanya, jadi enggak tiap hari, cukuplah 1 bulan sekali itu bisa. Gitu ya. Kalau misalkan memang nggak ada keluhan-keluhan gitu ya, 1 bulan sekali udah cukup lah ya. Cukup. Jadi nggak usah nunggu harus leso dulu atau jatuh dulu dipijat ya. Ini sebagai relaksasi aja, meskipun bayi dalam kondisi nggak ada sesuatu yang dikeluhkan nggak masalah ya, buat relaksasi itu tadi ya. Oke, apa ini? Kalau Mbak Sri Lestari ini pengalaman pijat itu katanya macam-macam, nama dan kegunaan serta caranya juga macam-macam. Bayi boleh dipijat tiap hari, cuma cara dan fungsinya yang berbeda dengan orang besar. Ini dari pengalamannya Ibu Sri Lestari. Apakah benar seperti itu Mbak Pinjung? Memang pijat itu macam-macam ya? Iya, karena kan ada pijat untuk pengobatan, ada untuk pijat untuk kesehatan gitu-gitu. Jadi ini pijatnya pun juga beda. Berbeda. Jadi kalau seandainya bayi datang dengan batuk atau pilek ya, itu pengobatan berarti ya, masuk pijat pengobatan. Nah, titik dari pemijatannya juga lebih cenderung kalau untuk batuk pilek itu lebih ke wajah ya, terutama di bagian hidung, terus di dada sama di punggung. Untuk melegakan nafasnya ya. Nah, kalau seandainya kan ada bayi yang datang dengan, bukan bayi ya, pada anak-anak ya umur 2 tahun gitu, biasanya itu nafsu makan, yang mungkin kok agak rewel nggak mau makan, nah itu lebih ke pijatan perut seperti itu. Jadi memang ada macam-macam dan tujuan dari pemijatan. Jadi kalau pengobatan itu kira-kira dicari yang ada salurannya, yang berhubungan. Gitu. Selain pijat pengobatan ada pijat apa lagi tadi? Relaksasi. Kalau relaksasi ini ya seluruh gimana? tubuh aja, asalkan bayi merasa sudah nyaman gitu, enggak apa-apa. Gitu. Tidak ada bagian tertentu yang istilahnya harus di ini ya, karena ada yang sakit tadi enggak ya? Ada. Ya, jadi bisa untuk tumbuh gigi juga bisa. Oh ya? Iya. Seperti apa kalau untuk menumbuhkan gigi bayi? Pemijatan dengan di daerah rahang dan mulut ya. Itu juga bisa. Iya, karena kan memang ada bayi yang kadang lama gitu ya keluar giginya ya, belum tumbuh. Padahal teman-temannya yang sepantaran ini sudah pada tumbuh giginya, udah makan pentol juga, makan sate gitu. Ini masih belum keluar. Ini bayi apa ya makan sate? Ini ada yang masih telat ya istilahnya. Itu bisa ya dirangsang. Bisa dirangsang. Dan pada bayi tengkurap biasanya, bayi tengkurap untuk belajar tengkurap itu kadang kan berat badan bayi ada yang sudah gemuk banget Mbak. Nah itu kadang tuh dia belum kebiasaan untuk mengangkat kepala. Itu juga ada tekniknya untuk bagaimana caranya biar adik ini juga
tengkurap juga bisa mengangkat kepalanya, karena kan kalau menunduk terus kan dia juga kurang bagus. Terus posisi pada duduk gitu. Kadang ada yang bertanya, Mbak, ini bayiku ini tanpa merangkak sudah agak berjalan, enggak masalah itu, karena pertumbuhan itu kan ada yang cepat. Nah, tapi kalau seandainya pertumbuhannya lebih cepat itu kan lebih bagus daripada dia pertumbuhannya mundur kan, istilahnya seperti itu. Memang kayak gitu ya, ada yang belum 1 tahun, kadang ada yang sudah terantanan gitu ya. Ada yang sampai 1,5 tahun baru bisa jalan, ada yang beda-beda memang ya. Saya pengen tahu deh, jadinya tertarik ya, ternyata pijat bisa merangsang pertumbuhan gigi, terus bisa buat yang nggak bisa nyonggo kepala ya. Itu bisa juga. Terus yang lainnya apa lagi nih kalau untuk bayi pijatan yang bisa di Gria Batra? Untuk pengalaman yang datang sih dia untuk menaikkan berat badan. Bisa itu juga bisa, ya. Itu sudah ada. Itu kebanyakan kita sih rujukan, Mbak, dari bidan-bidan yang mungkin sudah jadi pasien di rumah sakit Gadol di Gria Batra itu. Apakah kemarin itu sempat akupuntur atau apa, terus disarankan, coba pijat bayi di Gria Batra. Datanglah ke sana. Anak-anak bidan pun juga ada yang dibawa ke Gria Batra itu untuk pemijatan itu. Menaikkan berat badan dengan cara seperti apa ini kalau di pemijatannya lebih rutin, jadi 1 minggu sekali. Gitu ya, Mbak ya. Jadi mungkin dengan kadang kan memang ada istilahnya setiap bulan kan dibawa ke posyandu gitu ya. Nah, ini mungkin bisa juga menolong ibu-ibu yang kebetulan kok berat badannya di bulan dicek kok turun gitu ya. Kan memang bagusnya kan tambah naik begitu kan ya, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Tapi kalau turun mungkin bisa dilakukan dengan relaksasi tadi ya, pijat di Gria Batra. Baru tahu loh Sobat RFM ya. Nah, kalau udah tahu banyak sekali manfaatnya seperti ini, kalau mau ke ke Gria Batra, ini tiap hari apa aja Mbak Siska? Ada setiap hari ya, Mbak ya. Ada setiap hari. Soalnya terapisnya kan ada dari Senin sampai Sabtu. Gitu ya. Senin sampai dengan Sabtu ada jam 10 sampai jam 5. Jam 10. Iya. Jam 10 pagi sampai 10 pagi sampai 5 sore. Hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Bisa langsung datang atau perlu ini dulu by phone dulu ke terapisnya. Bisa ke Mbak Pinjung. Ke Mbak Pinjung ya. Di mana Mbak? Ya lewat telepon itu tadi 0321 bukan? Saya ada nomor sendiri. Batra sendiri ya. Oh, ada Batra sendiri ya. 0852 0353 3390. 3390. Tiganya 3 kali ya di situ ya. 08520 35 tiganya 3 kali 90. Ya. Untuk biaya mungkin ya, Mbak ya. Gimana nih? Jadi untuk biaya pijat itu kan pijatnya tadi katanya macam-macam. Ada pijat pengobatan, pijat relaksasi. Nah, ini bisa juga ini kasih tahu Sobat R. Jadi sama aja untuk biayanya itu 40.000 tiap kali datang. Terus nanti bisa ditambah dengan biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran berapa? Itu 7.500 sampai 10.000. Jadi sekitar 50 lah ya. Setiap kali datang 50 ya. 50.000 tapi pulang anak sudah relax, sudah nyaman. Itu ya. 50.000 sudah bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Itu tadi bisa memperlancar aliran darah, peredaran darah, terus otot juga ya. Anak susah makan, untuk menambah berat badan anak, merangsang pertumbuhan gigi, terus juga anak sing nyonggo kepala kok lama nanti bisa langsung pulang langsung berdiri gitu. Langsung jalan malah. Oh gitu ya. Kok sulapan ini ya. Oke deh. Ini mungkin yang terakhir ya, yang bisa disampaikan mungkin buat ibu-ibu di luar sana, mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Pinjung atau mungkin Mbak Siska yang kebetulan memiliki baby ya di sana, silakan. Untuk informasi aja tambahan, jadi Gria Batra ini kalau untuk pijat bayi memang masih terbatas pada pemijatan saja, tapi kita nanti kembangkan untuk ke spa. Jadi nanti kita lebih ada ke perawatan, baby spa-nya ya. Baby spa-nya. Nanti ditunggu saja. Nanti bisa apa aja kalau ada baby spa? Bisa berenang. Aduh. Nanti bisa
massage. Wah, semakin kerasan nggak pengen pulang-pulang ya Sobat R ya. Habis berenang, di massage, dipijit-pijit. Waduh, Iya, enak ya. sekarang kan ibunya juga bisa untuk perawatan. aura. Oh, ibunya barengan di Gria Batra, ibunya totok aura, anaknya Spa, baby oh, spa. baby spa. Waduh, pulang-pulang sama-sama happy ya. Iya. Waduh. Boleh deh ditunggu kapan nih Iya. baby spa-nya? Coming soon. Coming soon gitu ya. tahun depan. Boleh deh, Nah. tahun depan juga kurang berapa bulan lagi kan? Amin. Oke deh, terima kasih banyak Mbak Iya, Pinjung, Mbak sama-sama. Siska juga ya untuk kedatangannya. Iya. Semoga bermanfaat buat Sobat RFM. Iya. Salam buat teman-teman yang ada di Gria Oke, Batra. pasti. Kalau Gria Batra Mbak Pinjung sama siapa? Sama Mbak Ayu. Mbak Ayu. Oh, ada Mbak Ayu Sekarang yang sudah ada baru. Mbak Ayu, iya. Ini Oh, iya kebetulan deh. lagi ya jaga. Lagi jaga ya. Jadi enak. Kalau kemarin kan Mbak Pinjung sendirian ya. Sekarang udah punya teman. Semuanya. Semakin tambah enak aja nih ya. Oke deh, saya tinggalkan ya Mbak Pinjung dan Mbak Siska. Terima. Oke Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Gria Batra Rumah Sakit Gatul Mojokerto, yang ternyata kabar bagusnya ini akan dilengkapi dengan baby spa loh Sobat R, insya Allah tahun depan. Wah, jadi tambah lengkap aja nih Sobat RFM ya, untuk fasilitas buat putra-putrinya Sobat RFM yang masih baby ya, bisa menggunakan baby spa yang ada di sana. Wah, semakin gak sabar aja, tunggu aja ya. Ya udah, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri Sobat RFM. Seperti biasa, habis ini ada es campur, ada Niken sama Nova ya. Ya udah, selamat beraktivitas. Kalau lagi beraktivitas, kalau lagi libur, enak aja nih hari Selasa kok sudah libur. Bikin saya ngiri. Oke deh, selamat berlibur kalau memang lagi ngambil cuti mungkin atau lagi gak enak badan ya. Ya udah, ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.